Halo lor, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, video kali ini servisannya sebuah inverter las atau mesin las mic dan tik ya. Ini paket kiriman ya, barang kiriman dari Serang Banten ya ke Wonogiri Jawa Tengah. Ini dipaketkan kargo teman, pakai packing kayu, pakai JNT kargo ya, biar aman dan cepat tentunya. Nah, ini mesin lasnya mereknya Daiden ya. Mereknya Daiden MIGI 130. Jadi dia mesin las atau inverter lasnya bisa untuk mode las MMA ya. MMA atau las biasa, las stok ya, pakai elektroda. Yang mic ini pakai kawat ini. Yang mic ini kerusakannya katanya tidak bisa untuk ngelas atau nggak bisa untuk ngelas ya, cuma nyala saklarnya aja atau nyala kipas atau nyala relaynya aja, bunyi cetik bunyi kipasnya muter, tapi ini kipasnya nggak dibawakan, kipasnya dicopot oleh pemiliknya biar nah ini secara prinsip kerjanya ini mesin las mic dan tik ini sebenarnya sama aja seperti inverter las MMA pada umumnya ya, menggunakan 2 power supply atau 3, ini satu untuk ini ya, satu untuk menghidupkan ini rollnya ini ya, dinamo roll untuk kawatnya ini IGBT ya, ini pakai IGBT teman, bukan pakai MOSFET, dia pakai 2 IGBT. Terus dimasukkan ke trafo ini, trafo output, ada dioda juga sama ya, sama-sama seperti inverter las pada umumnya, cuma bedanya ada tambahan komponen untuk roll kawatnya ini ya, dinamo roll kawat. Oke, langsung aja kita ke meja kerja, kita cek satu persatu. Dan katanya ini mesin lasnya sudah pernah diserviskan, sudah pernah dimasuk bengkel, tapi ternyata malah tambah error. Ini rollnya pertamanya bisa muter, tapi setelah diservis malah nggak bisa muter, tambah error gitu katanya ya Bu ya, tambah rusak. Oke, lanjut kita nyalakan ya. Nyala, lampu bolam tidak nyala terang, berarti tidak ada konslet ya. Dan di sini lampu indikator hijau nyala, tapi ini tegangan output, arus output dan tegangan outputnya nggak keluar. Kita cek untuk tegangan sekundernya dulu teman. Ini probe hitam saya jepit di ground biar nggak megang. Kita cek dari sini dioda ultrafastnya, di sini ada 4 dioda ultrafast, jadi 20 volt. Sebelahnya sama 20 volt, sebelahnya lagi 18 volt min. Ini kayaknya simetris yang ini. Yang ini 5, yang sebelahnya paling pojok 17,8 atau 18 volt. Berarti yang dua ini untuk simetris teman. Ini IC regulator ya, 7815. Yang ini apa ya? Oh, ini juga sama 7815. Yang ini 7915 maksudnya. Ya, yang ini 7915 atau outputnya negatif 15 volt. Yang ini outputnya positif ya, positif 15 volt. Aduh. Nah ini ya, jadi 2 IC ini normal, nggak ada masalah. Yang menuju ke PWM ya, IGBT dari PWM ini ke driver sini, ini trafo driver, ini dioda, ini IGBT 2, nyelko. Oke, saya cek dulu teman. Di sini indikator nyala tapi tegangan nggak normal. Saya cek di frekuensi ya, apakah PWM-nya keluar di sini. Oke, PWM nggak keluar teman. Ya, jadi kerusakannya bener. Ini tegangannya ada, tapi tegangan power supply-nya ada maksudnya, tapi tegangan untuk inverter lasnya, untuk power supply inverter las dan frekuensi nggak keluar. Saya akan cek dulu, nanti saya infokan lagi, saya jelaskan lagi biar lebih mempercepat.
Nah, oke teman-teman, di sini sudah saya melakukan pengecekan ya, dan ini sudah selesai saya servis ya. Singkat cerita ya, ini singkat cerita aja. Karena pas proses servisnya itu memakan waktu cukup lama dan menguras banyak tenaga, karena di sini banyak sekali komponen-komponen yang rusak dan komponen-komponen yang bisa dibilang setengah rusak ya. Jadi pas dicek normal, tapi pas dipasang itu kayak setengah rusak itu ya. Jadi untuk perbaikan atau servis mesin inverter las kali ini saya persingkat aja untuk durasi videonya. Jadi ini tinggal saya ceritakan dan saya jelaskan aja ya. Ini inverter las mic ini ya udah jadi, udah selesai saya servis, dan di sini banyak sekali komponen yang saya ganti, terutama di bagian modul PWM-nya atau modul pembangkit frekuensi untuk PWM inverternya. Di sini yang pertama mulai dari sini aja teman ya, dari PWM-nya yang bawah. Nah, ini awalnya nggak seperti ini. Teman-teman ingat pas pertama kali saya videokan, pas ini belum saya servis ya, belum saya utak-utak, itu ini belum ada kabel seperti ini ya. Jadi ini saya tambahkan kabel di bagian sini. Bagian sini ya. Ini saya tambahkan kabel dari PCB utama atau PCB yang besar, PCB utama ke PCB sisir ini ya, ke PCB PWM atau PCB sisir ini ya. Orang nyebutnya PCB sisir atau PCB PWM. Nah, ini saya kasih kabel atau saya tambahkan kabel penghubung atau kabel jumper seperti ini, tujuannya agar mempermudah, dan kalau ada yang rusak dan ketika ngecek tegangan itu mudah, jadi nggak harus bolak-balik PCB utama. Jadi kan awalnya tuh ini PCB-nya menghadap ke sana ya, menghadap di sini. Nah, itu di sini menghadap ke sana, ke dalam. Jadi kalau ngecek tegangan agak susah dan sangat susah karena komponennya terletak di dalam dan menghadap ke dalam sana. Jadi kalau ngecek tegangan IC, tegangan VCC, tegangan untuk PWM dan frekuensi itu agak susah. Jadi kalau seperti ini kan lebih gampang ya. Ini butuh ketelatenan dan kesabaran ekstra untuk ini ya, nyambung kabel ini. Kalau nggak sabar ya nggak jadi. Pokoknya untuk bidang elektronika itu harus sabar, telaten, dan tentunya mau berusaha dulu ya. Oke, di sini yang saya ganti cukup banyak. Yang pertama ini ada IC 8 kaki ya. Ini IC-nya UC2845. Ini di kamera kelihatan enggak ya? Kecil banget soalnya teman. Ini kalau di zoom mungkin nggak bisa jelas karena kamera saya bukan kamera lensa makro ya, ini lensa biasa. Oh, bisa. Nah, ini lihat ya, ini IC-nya UC2845, tempatnya di sini. Tempatnya di sini. Waduh, ora jelas. Tempatnya di sini, Lur. Nah, ini dia. Ini adalah IC UC2845 yang sudah saya ganti dengan yang baru. Ini dapat outputnya ya. Ini outputnya langsung ke driver ya. Outputnya langsung ke driver sini. Nanti saya jelaskan ya output dari sini. Ini saya sebagai penguat akhirnya gitu ya. Nanti saya sertakan datasheetnya juga. Terus di sini ada juga IC yang kedua, yaitu ada IC ini ya, CD453 yang awal tadi UC2445. Ini CD453, tempatnya di sini. Nah, di sini teman-teman lihat ini ya, CD453 sinyal amplifier kalau nggak salah ya. Nanti saya sertakan juga datasheetnya. Pokoknya ini untuk bagian controller PWM-nya. Ada dua IC, yang satu di sini, yang satu CD453 di PWM-nya sini, dan yang satu di sini. Yang satu di bagian sini, Bro.
Nah, bagian atas ada juga CD453. Saya jelaskan lagi. Terus yang utama itu ada yang ganti lagi. Itu ini ya, IC utamanya atau IC PWM-nya. Ini agak susah nyarinya. Serinya MC33074 ya. Ini PWM 4 channel atau 4 output ya. Ada 4 outputan dari IC ini. Saya juga sertakan datasheetnya nanti di video. Jadi ini agak susah nyarinya sampai berminggu-minggu saya nyari IC ini karena di Wonogiri ataupun di Solo, di daerah Solo dan Wonogiri ini nggak ada yang jual. Terus di online juga susah. Saya nemu ini di Bukalapak ya, di daerah Probolinggo atau Situbondo, Jawa Timur. Dan ini juga agak lama nunggunya baru bisa datang. Kalau di Shopee nggak ada ya. Ini ada yang ada jual di luar negeri. Dan itu biaya dan waktunya juga lama. Mending saya orderkan yang dari Indonesia aja. Dan ini udah alhamdulillah cocok, normal. Untuk yang IC ini nggak ganti teman. Ini ada IC sama seperti ini. Ini yang ini ya. Ini sebenarnya sama seperti ini tapi ini cuma 2 channel atau 2 output ya. Ini tadi MC33074, yang ini 33072 ya. Jadi dia cuma 2 channel. Yang ini untuk bagian feedback kalau nggak salah. Ini masih oke, masih normal aja teman. Dan tentunya di bagian sini, bagian PWM ini saya solder ulang. Jangan lupa ya, untuk mesin las itu di solder ulang di bagian PWM-nya, entah itu kapasitor SMD, transistor SMD, resistor, dan ada RVS juga ya, itu disolder semua aja. Yang penting bagian PWM untuk servis las wajib disolder ulang biar nanti hasilnya lebih maksimal dan nggak ada problem lagi. Ini elko-nya nanti saya ganti juga ya, untuk biar lebih awet juga. Ini 22 mikro 50 volt, nanti aja saya ganti. Sebenarnya masih bagus, tapi sekalian aja saya ganti ya. Oke, lanjut kita bahas dulu di bagian atasnya, di PCB atas ya. Ini kamera saya naikkan dulu biar kelihatan. Nah, oke, udah kelihatan. Yang atas ini yang sudah saya jelaskan tadi, teman. Nah, di sini ada IC CD453 sama seperti yang di PWM tadi ya. Ini ya, kelihatan jelas ya, yang saya tunjuk pakai pinset. Ini sama CD453 udah saya ganti juga. Ini sepertinya untuk controller bagian mic-nya ya, bagian controller mic-nya kalau nggak salah. Karena jujur saya belum begitu paham atau belum begitu hafal dengan jalur-jalur inverter las mic ini. Karena baru pertama kali ini saya menangani mesin las mic dan alhamdulillah juga lancar. Nanti di video selanjutnya akan saya bahas lagi untuk skema atau jalur-jalur di mesin las mic ya. Di sini ada IC sama seperti yang di PWM tadi. Ini ada IC 33072, sama-sama 2 channel atau 2 output ya. Ini masih oke, masih normal. Jadi yang diganti cuma CD453, terus ini tadi 2845, ini CD453, dan yang utama ini ya MC33074, ini yang vital atau yang perlu diganti. Terus di sini saya tambahkan ada, lah ini apa Mas? Kalau ada resistor, nah, di sini saya jelaskan. Ini ada resistor tambahan di sini. Ini resistornya saya untuk jumper aja ya, untuk RVS atau resistor pengaman, resistor Vios dari tegangan plus 15 volt ke VCC setiap IC. Jadi sini sebenarnya ada jalur, tapi jalurnya itu nggak tahu kenapa kok jalur di sini putus ya, jalur di VCC IC ini. Jadi untuk jalur VCC nya atau jalur supply tegangan ya untuk menghidupkan IC itu dari IC sini, ini ya 33072, terus yang ini CD453 tadi, yang ini CD453, UC2845 dan 33074 dan 33072 yang ada di sini itu untuk VCC-nya ya, untuk VCC atau tegangan supply VCC plus-nya itu dijadikan satu ya, atau jadi satu. Jadi yang sini, yang atas 372 dan
yang bawah tadi itu jadi satu semua untuk VCC plusnya. Dan nggak tahu kenapa pas saya ganti semua IC tadi tegangan VCC hilang. Saya mikirnya ada jalur yang putus atau gimana, karena ini mesin lasnya udah pernah diutek-utek, udah pernah diservis terus gagal gitu ya. Terus ini saya tambahkan pengaman ya, berupa resistor ukurannya 1 ohm, 1 ohm setengah watt di sini. Nggak usah besar-besar berarti, tapi saya punya 1 watt biar lebih awet aja. Biar langsung di jumper bisa, tapi ini saya tambahkan pengaman aja biar lebih awet nanti mesin lasnya. Jadi di sini ini dari power supply simetris ya. Di sini untuk saya jelaskan juga untuk mesin las ini dia menggunakan tegangan power supply di sekundernya itu enggak 24 volt untuk penguat driver, tapi di sini menggunakan tegangan simetris, ada positif 15 volt ini IC-nya dan ini negatif 15 volt ya kalau nggak salah. Ya, ini 15 volt, 7815 dan ini 7915 untuk negatif 15 volt ya. Jadi ada 15 volt plus dan 15 volt min itu untuk menggerakkan atau menghidupkan IC ini ya, IC PWM ini dan IC drivernya juga. Jadi cuma ada 2 tegangan, yang satu itu tadi simetris dan satunya ada tegangan lagi, itu tegangan 20 volt ya di sini, 20 sampai 22 volt. Ini bukan untuk tegangan driver MOSFET ya, bukan. Ini untuk tegangan dinamo penggerak itu ya, roll kawat mic-nya itu. Jadi tegangan 20 volt ini untuk menggerakkan dinamo atau motor untuk rollnya itu ya, roll kawat mic, kawat lasnya itu. Ini diumpankan ke ini soket, ada soket ini nanti masuk ke itu, masuk ke holdernya, holder lasnya. Ada tombol di situ, nanti diumpankan sini lagi, terus diumpankan ke daerah sini. Ini ada adjustable regulator di sini ya, atau power supply variabel. Di sini ada LM317 dan di sini ada transistor NPN untuk penguatnya. Jadi di situ prinsip untuk tegangan yang menggerakkan rollnya itu ya, tegangan yang menggerakkan roll dan pengatur kecepatan ya, pengatur RPM-nya, RPM dinamo atau pengatur kecepatan putaran rollnya itu dari sini, dari PWM-nya ini. Jadi 453 dan dari umpan baliknya dari sini PWM ya. Dia kalau diurut jalurnya itu dari PWM yang tadi dari sini, ini untuk on off-nya ya, sakar itu, sakar atau tombol di holder lasnya atau pegangan lasnya itu ya. Masuk sini, terus ini ada tadi LM317 untuk regulator variabel. Ini ada transistor NPN, tadi saya lupa serinya berapa, ini tadi udah saya lepas dan masih normal alhamdulillah ya. Ini transistor NPN jenisnya saya lupa 2SC berapa tadi nilainya, 29 berapa gitu. Pokoknya ini di sini ada transistor NPN yang dia juga jadi satu dengan headsinknya dioda ya. Di sini ada headsink dioda. Kalau saya, nah ini headsink dioda, ini headsink IGBT. Jadi transistornya itu di sini teman, lihat ini bukan dioda. Ini saya kira awalnya dioda, tapi ternyata setelah saya cek ini adalah transistor NPN untuk penguat ini ya, penguat regulator atau power supply variabel untuk menghidupkan ini, menghidupkan dinamo atau penggerak rollnya. Jadi di sini diumpankan ke transistor NPN dan dia masuk sini, masuk elko ini ya teman. Ini ada elko lumayan ya, 1000 mikrofarad di sini, 1000 mikrofarad 50 volt itu untuk filter bagian tegangan untuk menggerakkan dinamo rollnya di sini. Ini outputnya di sini, tegangannya kalau diukur sekitar 30-an volt ya, 30 atau 36 tadi. Nanti kita cek bareng-bareng lagi. Terus tegangan ini juga diambilkan ya, tegangan untuk motor penggerak roll kawat lasnya itu juga diambilkan dari dioda ini. Di sini ada dioda, jika saya zoom. Nah, ini ada dioda SMD teman, lihat
Sini ada dioda SMD, dia ngambil tegangan dari ini, dari salah satu jalur output ini ya, output tegangan lasnya. Ini output dioda, output tegangan las utama ya untuk ARC-nya, ARC atau untuk kawat lasnya. Tegangan utama dari inverternya itu juga diambilkan sampel untuk ini membantu ke tegangan dinamo rollnya, gitu-gitu prinsipnya. Saya ngomongnya agak belepotan karena tadi ya belum begitu hafal dengan skema mesin las mic ini. Nanti video selanjutnya akan saya lebih bahas lagi. Jadi itu teman yang saya ganti. Terus ini tadi juga saya ganti LM317 nya. Ya di sini ya delik ya. Ini LM317 juga saya ganti baru aja biar lebih awet. Nah, ini dia LM317. Oke, ini udah saya ganti. Cuma itu, dan ini ada saya jumper fungsinya untuk mengembalikan jalur-jalur yang sebelumnya putus ya, putus karena mungkin diservis terus gagal atau gimana. Ini saya jumper dari kaki kolektornya menuju kaki nomor 3 LM317. Cuma itu aja yang saya ganti. Terus terutama ini ya, di bagian ini saya solder ulang, wajib disolder ulang ya. Ini bagian PCB utamanya. PCB utama wajib disolder ulang, terutama di bagian power supply. Ini power supply sekunder, ini power supply primer, ini bagian outputnya, output dioda ya, ada 3 dioda ultrafast, dia menggunakan 3 dioda ya, 1, 2, 3. Ini bagian IGBT atau penguat akhir ya, finalnya, driver finalnya di sini. Ini ada 2 buah IGBT, dia menggunakan IGBT 80N60 ya kalau nggak salah. Iya, ini 80N60 dan IGBT juga rusak, udah saya ganti. IGBT-nya mana tadi yang rusak? Udah saya ganti. Waduh, di mana IGBT-nya? Ini udah saya ganti bang. Ya, ini lihat. Nah, ini IGBT-nya udah baru 80N60 2 biji, udah saya ganti juga karena yang sebelumnya IGBT juga nggak short sih. IGBT yang sebelumnya itu pas saya cek IGBT-nya nggak ada nilainya, berarti IGBT-nya putus. Cuma itu teman, terus ini bagian ini dicek-cek lagi aja. Teman, lanjut, tadi kameranya agak overheat mungkin ya. Oke, di sini yang perlu dicek lagi yaitu di bagian sini ya. Ini bagian filternya, filter sebelum masuk ke IGBT. Ya, di sini. Nah, jelas ya. Kelihatan jelas banget. Di sini ada banyak sekali dioda dan resistor dan kapasitor untuk filter ya. Ini dari trafo GDT. Jadi ini ada trafo GDT, dia umpankan dari ini, ada transistor untuk penguatnya dari output PWM tadi masuk sini. Terus ini ada trafo GDT untuk osilator ya. Untuk osilatornya di outputnya masuk sini, dibagi 2 ya, dibagi 2 channel, yang satu untuk IGBT yang ini dan yang satunya dibagi lagi untuk IGBT yang sebelahnya. Yang ini, jadi ada dibagi 2 ini GDT-nya. Di sini alhamdulillahnya normal semua di filternya, di penyearah dan filternya setelah trafo GDT. Ini dioda penyearah, ini resistor SMD 1200 ya kodenya. Kalau nggak salah kemarin nilainya berapa ya, lupa, 10 kilo atau 12 kilo ya. Ini normal semua, cek semua ya sebelum diganti IGBT tentunya. Ini udah saya cek. Pokoknya kalau sebelum ganti IGBT, sebelum ganti entah itu mesin lasnya MOSFET atau IGBT, itu setelah trafo GDT wajib dicek. Dioda, resistor, zener kalau ada, ini nggak ada zenernya ya. Ini cuma dioda penyearah, resistor, ada transistor juga di sini ya, sebagai penguat juga.
ada kapasitor SMD, filter. Ini enggak ada sendernya, kalau di mesin las lain ada banyak sender ya. Di yang satunya ini, nah itu ada mesin las belum selesai dikerjakan, nanti itu banyak sendernya. Ini tanpa sender di filternya. Oke, dan setelah dipastikan semua normal, sebelum IGBT dipasang itu harus dicek dulu tegangan di sini loh ya. Ini udah saya pasang karena sebelumnya udah saya cek berkali-kali, tegangan dan frekuensinya udah stabil dan normal. Sebelum dipasang IGBT baru itu jangan dipasang dulu, tapi dicek dulu ya, benar-benar dicek, dipastikan untuk tegangan supply-nya atau tegangan di kaki gate-nya ya. Kalau IGBT kan kakinya gate, kolektor, dan emitor. Kalau MOSFET GDS ya, gate, drain, source. Kalau IGBT gate, source, gate, kolektor, dan emitor. Semi transistor ya, hampir sama kayak transistor, cuma di kaki basisnya diganti gate. Itu di kaki gate itu harus ada tegangan sekitar 2-5 volt DC atau DC ya, atau biasanya juga bisa diukur AC. Tapi kalau AC itu cenderung ke ngukur frekuensinya aja. Ini harus ada tegangan dulu di kaki gate dengan kaki emitor. Jadi ngeceknya itu kalau pakai multitester itu ngeceknya di kaki bentar ya, saya praktekkan. Nanti aja ya, saya praktekkan ya. Itu ngeceknya, maaf tangan kiri ya, tangan megang kamera. Itu kaki probe merahnya usahakan di kaki gate-nya, dan probe hitam di kaki emitornya. Itu untuk ngecek tegangan supply atau tegangan PWM yang masuk IGBT, dan untuk ngecek frekuensi juga sama di situ ya. Kalau untuk frekuensinya driver atau frekuensi PWM-nya untuk mesin las IGBT itu sekitar di bawah 50 kHz ya. Kalau yang pakai MOSFET sekitar 100 kHz ke bawah. Kalau ini di bawah 50 kHz. Harus di bawah 50 kHz. Kalau di atasnya itu berarti ada yang bermasalah atau ada yang rusak di bagian filter, penyara, driver PWM ataupun di PWM-nya sendiri ada yang rusak. Pokoknya dipastikan di bawah 50 kHz untuk tegangan untuk frekuensi di kaki IGBT-nya, dan frekuensi di sini juga harus sama ya. Jadi frekuensi di PWM outputnya sini, nanti yang saya akan jelaskan outputnya sini, itu harus sama dengan output di sini, output di transistor driver, dan output setelah trafo GDT harus juga sama dengan output di kaki gate-nya kaki IGBT. Itu harus sama. Jadi trafo GDT frekuensinya harus sama dengan output di kaki gate-nya IGBT, harus sama. Kalau nggak sama atau ada yang pincang, berarti ada yang bermasalah, entah itu dioda ataupun ada resistor yang nilainya melar atau kapasitor yang nilainya berkurang. Itu perlu dicek. Oke, udah normal semua. Terus di sini akan saya jelaskan sedikit lagi. Untuk yang sini, untuk perbedaannya, mesin las ini ada relay lagi ya, relay atau relay ya bahasanya. Ada relay atau relay. Di sini ada dua relay ya. Ini relay utama untuk soft startnya seperti biasa ya. Mesin las harus ada soft start atau penghambat untuk startnya biar nggak jeglek. Ini soft start, relay soft start yang bunyi cetik ketika nyala. Setiap mesin las pasti ada ini. Dan di sini ada relay lagi lah. Ini apa mas? Ini apa kok enak relay meneh ning kene mas? Nah ini adalah relay untuk selektor ya, atau relay untuk memilih antara ngelas untuk MMA atau ngelas biasa pakai kawat elektroda ya, kawat las stok atau kawat elektroda biasa, dengan pilihan mode mic ya, untuk kawat mic ya yang pakai roll itu tadi, yang pakai kawat roll las itu ya, dan pakai gas CO2 bukan gas argon ini ya. Ini gasnya pakai gas CO2 dan kawat roll lasnya itu. Jadi ini adalah relay untuk memilih ya, untuk memilih bagian mana yang akan digunakan, apa yang MMA yang biasa atau yang mic. Jadi itu juga diatur di IC sini. Makanya dia IC-nya beda, nggak seperti IC biasanya. Kalau biasanya kan PWM-nya pakai KA3525 dan untuk feedbacknya dia pakai CA340, tapi untuk mesin las
Yang model ini beda banget ya, bahkan semuanya hampir beda 180 derajat, beda banget. Mulai dari PWM, untuk drivernya, terus op-amp-nya juga beda, feedbacknya juga beda semua. Jadi ini dikarenakan mesin las ini punya double fungsi atau dua mode mesin las, dua kegunaan mesin las MMA dan mesin las mic yang dijadikan satu mesin. Jadi untuk komponennya sangat beda dengan mesin las pada umumnya. Ini relaynya berapa volt tadi ya? Ini DC 12 volt, dia diatur di sini, dia input di sini. Ini disaklarkan di depan ada saklar untuk memilih mic dan MMA. Ini di jalur sini ya teman. Kalau teman-teman mau lihat, ini ada di jalur sini, di jalur setelah IGBT. Jadi dia untuk memilih selektor ya, atau menyaklarkan ya, atau memilih jalur trafo mana yang mau dilewati. Jadi dari sini, dari outputnya IGBT, salah satu ada yang masuk relay tadi ya. Relay kan untuk 5 kaki ya, relay songel, relay kodok itu ya, itu 5 kaki. Jadi yang satu untuk inputnya, input dari IGBT dari sana, dari sini. Terus yang dua itu untuk memilih ya, untuk selektornya, apakah mau lewat jalur MMA yang digunakan MMA dan jalur yang digunakan untuk mic. Ini PCB yang berdiri tadi di sini ya. Nah, ini jalur PCB yang berdiri tadi yang ada relaynya. Ini. Nah, ini untuk memilih selektor di trafonya. Jadi dia jalur output dari relay itu masuk ke kawat atau kaki trafo output ini ya. Nah, ini kaki trafo outputnya, ini trafo final atau trafo output mesin lasnya ini besar, cukup besar, dan ada seperti ada CT-nya gitu ya, ada center tap, ada CT-nya, kayak ada CT-nya sih, cuma kayak setengah tegangan gitu ya mungkin ya, karena saya belum begitu paham ini lilitan trafo yang di dalamnya seperti apa, karena beda ya itu. Dan di outputnya trafo, ini outputnya trafo seperti biasanya, nggak ada bedanya, cuma di sini dia menggunakan 3 dioda. Kok ganjil ya, biasanya 4 itu, atau 2 atau 4 gitu, ini kok 3 diodanya, karena yang satu ini transfer NPN. Ada 3 dioda, ini outputnya masuk dioda, dan ini ada output plus. Jadi dia dibalik karena untuk mic ya. Untuk mic itu ground, atau groundnya dari outputnya inverter las itu groundnya malah jadi positifnya ke kabel las, jadi dibalik. Jadi untuk yang ke stang lasnya itu, holder atau stang lasnya itu malah negatif sebenarnya. Jadi bukan positifnya, tapi kalau ke stang lasnya itu untuk yang mic ya itu malah diambil dari groundnya. Jadi groundnya itu jadi positif untuk mode mesin las mic-nya, tapi untuk MMA seperti biasanya dibalik ya, cuma kebalik aja. Ini ada out plus ya tulisan di sini, tapi jangan salah paham, ini cuma keterangan untuk output mesin las yang mode mic-nya aja. Jadi tetap sama, yang positif tetap diambilkan dari output dioda. Jadi jangan salah paham teman-teman. Mungkin teman-teman salah paham, ini mengartikan di sini dikira outputnya positif kok ambil dari ground ya, karena ini jalur ground ya teman. Aduh, jelas. Nah, ini output plus ini kok kenapa mas kok ini di jalur ground kok tulisannya output plus. Nah, itu tadi udah saya jelaskan ya, untuk mode mesin las mic itu groundnya dijadikan positif ke stang las. Tapi tetap aja seperti prinsip kerja pada umumnya, itu mesin las output positif yang asli, yang untuk MMA-nya itu output positifnya tetap diambil dari ini kaki katoda atau kaki tengah diodanya. Katoda dioda atau kaki tengah ya, kaki nomor 2 dioda ultrapas, tetap sama aja, nggak ada bedanya. Cuma yang membedakan mesin las ini menggunakan 2 fungsi atau 2 mode
MMA seperti biasanya, positif ke positif, negatif ke negatif, atau negatif ke ground. Dan untuk yang mic itu dibalik, yang ke stang las, ke holder rest itu yang negatif atau groundnya, yang di jumper ke body yang di rest itu yang positif. Jadi cuma dibalik seperti itu aja teman. Jadi jangan bingung teman ya. Oke, di sini saya jelaskan dikit teman untuk bagian output PWM yang tadi udah saya janjikan mau jelaskan sedikit ya, singkat aja biar teman-teman juga nggak bingung banget. Nah, di sini saya zoom. Ini outputnya dari IC UC2845. Ya, ini outputnya dia langsung masuk ke sini. Ya, kalau mau ngecek ya di sini. Nah, di kaki nomor 4 kalau nggak salah, ini 1 2 3 4. Nah, nomor 4 ini adalah output PWM-nya atau output hasil jadi dari si modul PWM-nya. Ini udah keluar frekuensi, kalau normal udah keluar frekuensi sekitar 30 atau 32 kHz untuk mesin las kali ini. Jadi nomor 4 ini dia dihubungkan atau jalurnya, kalau di sini kayak nggak ada jalurnya, tapi ini ada jalurnya, cuma di balik PCB karena PCB-nya PCB 2 layer, jadi jalurnya tersembunyi di dalam sana di PCB sebaliknya itu masuk sini. Nah, ini ada 3 titik ya, 1 2 3. Nah, ini yang titik ini yang menuju sana. Nah, ini menuju transistor sini. Ini melihat ya, ini pastikan di sini ini harus terhubung dengan kaki nomor 4. 1 2 3 4. Ini adalah output atau hasil jadi dari PWM-nya atau dari modul IC PWM-nya. Ini kalau diukur tadi sekitar 6 volt kalau saya, 6 volt DC. Dan untuk frekuensinya di sini mesin las ini 30 kHz atau 31, sekian kHz ya. Ini harus terhubung. Jadi di sini dicek harus ada frekuensi sekitar 30. Di bawah 50 kHz itu, dan frekuensi harus stabil, itu udah normal. Ini masuk sini, masuk resistor, dia sini ada kapasitor filter, terus dia masuk ke kaki basis ya. Ini adalah ini transistor. Ini basisnya diambil dari outputnya tadi. Kolektor di output ya. Dia kolektornya output ke ini, input trafo GDT, ada 2 inputan. Yang satu diambil dari tegangan 15 volt, yang satu diambil dari outputnya si transistor ini tadi, transistor driver. Ini harus dicek semua, dia udah normal, transistor normal, kapasitor normal, kapasitor normal. Ini harus dipastikan normal dulu sebelum ganti IGBT baru, biar tegangan dan frekuensinya stabil. Oke, lanjut kita ke pengecekan tegangan teman ya, karena penjelasan sudah cukup banyak ya tadi. Moga-moga teman-teman bisa terbantu dan menambah pengalaman teman-teman, karena di sini saya tidak bermaksud menggurui, tidak bermaksud sok pintar. Di sini saya cuma berniat untuk berbagi, niat sharing pengalaman biar teman-teman yang belum tahu bisa menambah wawasan, nambah pengetahuan tentang mesin las kali ini yang agak jelimet ya. Oke, lanjut ke pengecekan tegangannya. Kita mulai dari tegangan primer, sekunder, PWM, frekuensi, dan outputnya. Untuk ngecek tegangan jangan lupa pertama kali harus di seri inputnya ya. Ini input AC PLN atau input ke stop kontak, di seri menggunakan lampu bohlam 100 watt sebagai pengaman yang aman. Ini jangan pakai fuse. Jadi saya tegaskan jangan pakai fuse untuk nyoba atau ngecek tegangan. Jadi kalau fuse itu kalau ada yang konslet atau ada yang short di bagian DC nya itu nggak akan putus teman. Fuse itu akan putus jika melewati batas fuse itu akan putus jika hanya melewati batas arus yang tertera di fuse nya aja. Jadi lebih aman pakai bohlam. Kalau ada konslet dia nyala terang gitu aja, jadi nggak merusak komponen yang lain. Oke, kita colokkan dulu dan kita tes, kita cek tegangannya dari primernya. Ini elko primer, dia 2 elko. Ini output dioda break atau dioda kiprok ini ya, masuk sini. Ini alhamdulillah PSU normal semua, dan kita cek di sekundernya ada
dua tegangan, yang satu simetris 15 volt plus min dan yang satu 20 volt tadi. Oke, kita coba nyalakan teman-teman. Di sini perhatikan lampu bolamnya, saya colokkan. Nah, ada bunyi relay soft start cetik ya, dan di sini lampu bolamnya sempat nyala sebentar, nyala terang terus langsung redup hilang. Berarti ini menandakan tidak ada masalah atau tidak ada yang short di bagian PSU maupun di bagian driver PWM maupun di output IGBT-nya. Jadi kalau mesin las belum digunakan untuk ngelas kok di sini lampu bolamnya udah nyala terang, berarti itu ada masalah, entah itu di primer PSU, sekunder PSU ataupun di bagian IGBT maupun di PWM-nya ada yang bermasalah. Ini normal ya. Kita cek dulu dari primernya teman. Di sini kalau teman-teman lihat, nah gini ya, saya disendek nih, sendekkan nih apa bosan. Nah, oke, udah jelas. Kita mulai cek dari primer teman. Di sini primer ya. Dari primernya sini, ya tertera di situ 221,5 volt DC. Ini tegangan primernya ngedrop karena di input tegangan AC PLN-nya di seri menggunakan lampu bolam tadi. Jadi normal, nggak apa ya. Ini untuk ngecek tegangan dulu biar lebih aman, jadi pakai bolam tadi. Oke, sekunder aman, primer aman. Sekarang kita menuju ke sekunder power supply-nya. Ini udah saya siapkan jawit buaya. Ini saya jepitkan ke sini, ke ground ya, ke ground mesin PCB mesin lasnya, biar nggak megang groundnya, jadi biar lebih enak aja. Kita cek di tegangan 15 voltnya di sini. Nah, ini di kaki sini teman, lihat saya zoom ya, biar teman-teman lebih jelas. Ya, sip. Di kaki nomor 3, atau kalau dibalik ya di kiri sini. Ini tegangannya 15 volt ya, jadi sama sini. Ini untuk positif, ini positif, ini negatif 15 volt. Oke, saya perlihatkan lagi. Ini 15 volt ya, 15 volt normal ya, 15 volt normal, ini stabil. Terus ini yang negatifnya min 15 volt stabil juga. Oke, di sini untuk tegangan yang ini elko bawah sini ya. Nah, ini 20 volt ya, 20,27 stabil juga. Oke, aman. Sekarang kita cek di sini ya, yang resistor saya tambahkan tadi. Nah, ini yang resistor saya tambahkan tadi, ini yang saya jelaskan sebelumnya, resistor fuse atau resistor pengaman untuk jalur positif 15 volt ke VCC setiap IC. Yang VCC IC-nya dijadikan satu. Jadi saya amankan menggunakan resistor ini biar lebih aman. Ini kita cek di input resistornya dan output resistornya. Input resistor 15 volt dan output resistornya di sini 15 volt juga. Oke, normal ya. Selisih sedikit gak apa karena ada hambatan 1 ohm. Tapi aman aja biar lebih aman juga. Sekarang kita lanjut ke sini, teman. Oke, awas singkirkan. Nah, ini kita cek di sini. Kita zoom ya, teman. Di sini kita zoom di modul PWM-nya. Ya, di sini ada jam. Di sini bentar. Oh iya, bentar. Di sini ada ada pad ya. Ini kaki nomor 1, 2, 3, 4 kalau dari sini ya. Bentar lagi apa tuh muni apa tuh ini. Di sini cek di sini. Ini tegangan 15 volt juga. Ini ya di sini. Ini kapasitor 15 volt. Terus ini di kaki nomor 1, 2, 3, 1,
1 2 3 4. Di kaki nomor 4 IC MC33774 di sini harus ada tegangan 15 volt juga. Ya, zoom out zoom out ya. Kaki nomor 4 harus ada tegangan 15 volt juga. Ini kaki nomor 4 15 volt. Terus sekarang kita menuju ke IC selanjutnya. Aduh, ini IC UC2845 tadi di sini ya. Ini kaki nomor bukan, ini output ya, maksudnya ke IC yang ini CD453. Kita cek di sini. Ini di kaki nomor berapa ya ini? 1 2 3 4 5 6 7 8. Kaki nomor 16 ya. 1 2 3 4 5 6 7 8. Kaki nomor 16 atau kaki nomor terakhir harus ada tegangan 15 volt juga di sini ya. Ini harus ada tegangan 15 volt. Saya zoom out, kita cek lagi di kaki nomor 16 IC CD453 15 volt juga. Oke, normal. Sekarang kita ke IC terakhir di sini. Karena yang ini untuk output PWM jadi nggak ada tegangannya. Tegangannya 6 volt di sini. Di sini untuk VCC-nya 15 volt juga. Di kaki nomor 8. Ya, kaki nomor 8 33072. Di sini 15 volt juga. Oke, dan untuk yang ini udah selesai ya. Terus ini yang outputnya, output dari IC UC2845 5 sampai 6 volt di sini teman ya. Kaki nomor berapa ini? Kaki nomor 8 ada tegangan 5 volt di sini. Saya zoom lagi. Nah, di sini kelihatan. Kaki nomor 8 di sini harus ada tegangan 5 volt. Oke, saya zoom. Aduh, agak susah, ribet ya. Kaki nomor 8 UC2845 5 volt. Ini kaki nomor satunya. Aduh, kaki nomor 1 gini ya. Ini kaki nomor 4 gini. Ini outputnya, output PWM. Output PWM dari kaki nomor 6 ya. Kaki nomor 6 UC2845, kaki nomor 6 harus ada tegangan 5 sampai 6 volt. Dan ketika dicek pakai frekuensi harus ada frekuensi sekitar di bawah 50 kHz. Ini ada 31 ya. 31 kHz. Oke. Sekarang kita lanjut ke PCB atas. Nah, ini ke PCB atas teman. Ya. Oke. Kita kembali lagi ke 3372 di sini. Ini kaki nomor berapa ya? Kaki pojok ini nomor nomor 1 apa ya? Ini, aduh. Bentar. Ini ya, ini min 15 volt. Oke, normal. Terus sekarang kita ke tuh frekuensi tadi ya, yang udah saya jelaskan di kaki di nomor 4, kaki nomor 4 PCB sisir 1 2 3 4. Nah, ini harus ada tegangan 5 sampai 6 volt ya. Ini kebaca di tester 5,4 volt, sama seperti yang di kaki nomor 6 UC845 tadi. Ini kaki nomor 4 kita cek. Oke, 5,7 malahan 5,7. Dan ketika dicek pakai frekuensi, ini harus ada frekuensi 31 kHz sama ya. Oke, kita lanjut ke ini yang kaki sini tadi, udah saya jelaskan tadi ya. Nah, ini yang titik 3, yang titik yang sebelah sini yang menuju ke transistor driver. Di sini juga harus ada frekuensi yang sama seperti di PWM tadi. Ini frekuensinya 31 kHz sama. Untuk voltasenya juga sama, ini saya buktikan. Nah, sama ya. Oke, udah normal sekali.
Selanjutnya yang terakhir untuk ngecek PWM-nya itu kita pindah ke bagian IGBT, kaki IGBT ya. Untuk kaki IGBT probe harus dilepas dulu dari ground. Kita praktekannya tadi ya, udah saya jelaskan tadi. Itu untuk probe merahnya di kaki gate dan probe hitamnya di kaki emitor. Kita cek frekuensi tetap sama. Ini kaki basis, ini kaki ke basis, kaki gate, dan ini kaki emitor. Kita cek, nah sama ya, 31 kHz sama. Terus yang sebelahnya juga sama, kaki gate merah, kaki emitor hitam, sama juga. Untuk aduh rakit tok segini. Nah ini lur, kita arah lur. Aduh ada kebaca. Nah sama ya, 31 kHz. Dan kalau dicek pakai tegangan atau VDC di sini, aduh ini RAM tuh. Di sini 1 volt ya. Frekuensi kalau untuk VAC-nya kita cek di sini. Ya, aduh. 31 kHz gitu ya. Udah normal semua, teman. Terus kita lanjut ke sini. Ini yang bagian ini ya. Bagian ke roll trafo, ke dinamo roll kawat lasnya. Sebelumnya udah saya jumper di sini. Udah saya jumper bagian soketnya ya. Ini seolah-olah posisi ngelas, jadi ini saya jumper dulu untuk soket holder lasnya atau stang lasnya. Seolah-olah dia ngelas, jadi di sini ada tegangan nanti. Untuk ground tetap sama seperti tadi ya. Ground saya jumper di ground. Terus ini untuk positifnya ini dia dapat elko 1000 mikrofarad 1000 mikrofarad 50 volt tadi. Di sini harus ada tegangan ya, menyesuaikan lah, kadang-kadang 20, kadang-kadang 36, tapi nggak mungkin lebih dari itu ya. Di sini tegangannya 19 volt, kurang dari 20 ya. Mohon maaf kalau tadi saya salah ngomong, mungkin karena belepotan ngomongnya. Dia di sini ada yang salah. Di sini tegangannya harusnya segini, 19 sampai 20 volt, sama seperti di sini tadi ya. Oke, lanjut kita yang terakhir, itu adalah tegangan outputnya. Yang ini kita tunggu-tunggu untuk tegangan output mesin lasnya atau output ke kawat lasnya ya. Di sini di kaki katoda dioda. Ini katoda dioda yang nyambung ke body heatsink 51 volt. Yang sini juga sama ya, karena dijadikan satu, karena dia di jumper dan dia juga masuk ke ini ya, terhubung dengan heatsink sini. Jadi di heatsink sini kalau dicek harus ada tegangan di atas 50 volt. Ini terbaca 51,6. Atau kalau kita coba ngeceknya dari ini, coba ya. Nah ini probe-nya saya lepas, terus kita ceknya dari sini. Ini yang output positif tadi, ini saya probe hitam, dan ini probe merah di kaki katoda dioda ultrafast 51 volt sama ya. Kita balik ya, kalau dibalik seperti ini untuk yang mesin las mic-nya. Nah ini ya, seperti ini teman. Dan normal ya teman ya, alhamdulillah udah oke banget ini. Nanti kita lanjut untuk pengetesan pengelasannya. Oke, sip, mantap. Oke teman, di sini sudah saya pasang, sudah saya rakitkan ke bodi atau box mesin lasnya ya. Oke, ini sudah posisi nyala, sudah tertancap ke stop kontak ya. Dan di sini sudah saya tambahkan kipas juga. Ini saya tambahkan kipas dulu sementara di sini, karena si pemiliknya, beliaunya tidak membawakan kipas pendinginnya, jadi saya tambahkan kipas di sini dulu untuk sementara pendinginan ya, saat kita ngetes nanti untuk ngetes ngelasnya. Terus kita cek dulu tegangan outputnya di sini teman ya. Kita coba dulu untuk yang MMA. Yang MMA kita tes dulu. Bentar. Ini kita jabuti dulu teman. Yang MMA di sini, bentar, kita cek ya. Ini posisi ke MMA, gitu ya. Waduh,
MMA ya. Kita tes positif negatif. Tegangannya 70 volt DC normal. Sekarang kita coba untuk mic-nya ya. Untuk ke yang mic posisi minimal semua ini, karena ini malam-malam nanti takutnya kalau jeglek listriknya. Oke, untuk yang mic tegangannya keluar ketika ini tombol di holder atau di stang lasnya dipencet ya. Oke, sebentar, ini saya coba pencet. Saya coba pencet ya, lihat. Nah, di sini muter, lihat ya. Nah, lihat muter ya. Ini saya pencet. Ini, lihat tegangannya keluar 14 volt ya. Ini kawatnya panjang sekali. Oke, keluar udah. Sekarang kita kembalikan dulu kawatnya biar nggak terlalu panjang. Ini digulung kembali. Ya, seperti ini kalau mesin las mic ya. Rollnya kalau kepanjangan digulung dulu. Oke, sekarang kita ngetes temen ya. Untuk las mic yang ini ya, ini kabel jumpernya ini ke stang las, ini ke negatif ya atau minnya. Kalau aduh malah jiglok di testerku. Waduh. Astagfirullah. Nora pecah. Oke, untuk yang ke stang lasnya yang negatif karena untuk mic-nya dulu. Karena yang MMA nanti kita coba nanti ya. Ini yang mic-nya dulu. Yang digunakan utama yang mic-nya. Ini untuk ke groundingnya. Untuk groundnya dia dapat positif ya. Jadi untuk mic kebalik yang ini yang groundnya dapat positif, yang ke stang lasnya dapat negatif. Oke, kita coba. Di sini udah ke mic ya. Kita coba di ampere minimal ini teman. Ya di sini. Ya, ketika saya pencet ini muter. Nah, oke ya. Oke, saya gulung lagi. Oke, bismillah kita coba. Lihat apinya ya. Oke. Coba pelan-pelan karena ini malam-malam ya. Oke. Oke, bentar. Oke ya, sudah normal. Oke, sudah jos teman ya. Udah mantep. Coba lagi. Oke, mantap sekali teman-teman. Dan coba kita pegang heatsinknya. Heatsink IGBT tetap adem teman. Alhamdulillah adem. Ini heatsink dioda adem ya, karena ada kipas. Normal alhamdulillah. Oke, nanti tinggal nyoba untuk yang MMA nya. Yang MMA coba ini ada stang las. Oke, saya ganti dulu ya. Untuk yang MMA seperti biasa, yang ground tetap ke ground ya, tetap ke negatif. Dan yang MMA ini ke positifnya. Oke, gini bro. Oke ya, kita coba. Bismillah. Iya, ini stang lasnya agak rusak soalnya. Oke, coba ya. Oke, mantap. Oke. Ini ampere terkecil soalnya ya, jadi lengket. Coba ini saya besarkan. Oke, lengket ya karena ampere terkecil. Oke. Lengket bro. Yang penting udah bisa ya. Ini lengket ampere yang terkecil. Aduh. Oke, sip. Oke, alhamdulillah sip ya. Oke, alhamdulillah sudah sip juga. Untuk yang MMA-nya udah mantap juga temen. Oke ya, ini nanti tinggal dirapikan terus nanti dibungkus. Ini siap dikirim ulang ke Tangerang, Banten. Oke. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dapat bermanfaat.
Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bagi teman-teman yang ingin servis barang elektronik bisa dikirim ke alamat saya. Terima kasih.